Assalamualaikum, jumpa lagi Football United review. Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Sementara ini aman posisi Ole Gunnar Solskjaer. Lolos juga dari satu ujian dari tiga kan katanya, 3 matches ya kan, 3 pertandingan. Tottenham Hotspur, Atalanta Bergamo, dan juga Manchester City. Tottenham Hotspur cek. Langsung aja reviewnya, gua mulai dari formasi ya. Formasi Nuno Espirito Santo seperti biasa menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan ada beberapa perubahan ya, karena kan ada pemain yang tidak bisa bermain seperti Bryan Gil. Lalu Tanguy Ndombele itu ditempatkan dulu di bangku cadangan. Lebih mempercayai Eric Dier, Christian Romero, dan membangku cadangkan Davinson Sanchez ya. Sedangkan Sergio Reguilon juga dicadangkan, lebih mempercayai kepada bek-bek sayap macam Ben Davies dan juga Emerson Royal. Olivier Skip, Pierre-Emile Højbjerg ada di gelandang bertahan. Giovanni Lo Celso di belakang Harry Kane, kanan ada Lucas Moura, dan di kiri ada Heung-min Son. Yang menarik adalah Manchester United. Manchester United berubah cukup drastis dari pertandingan yang ada sepanjang musim ini, di mana ini pertama kali Ole Gunnar Solskjaer menerapkan 3 back ya. Ini pertama kali di musim ini. Victor Lindelof, Rafael Varane, dan Harry Maguire ditempatkan secara bersamaan di lini belakang mengawal pertahanan dari Manchester United, bermain di depan David De Gea. Di kanan ada Aaron Wan-Bissaka, di sebelah kiri ada Luke Shaw. 3 gelandang ditempatin oleh Scott McTominay, Fred, dan agak sedikit ke depan ada seorang Bruno Fernandes. Duet striker yang banyak dinantikan semenjak kedatangan Cristiano Ronaldo akhirnya terjadi kali ini. Duet di depan antara Cristiano Ronaldo dan juga Edinson Cavani. Dari komposisi yang disajikan oleh Gunnar, gua sempat berpikir, ini komposisi senior. Karena hampir seluruh pemain yang ditempatkan atau dipilih oleh Ole Gunnar ini merupakan pemain senior. Artinya pemain dengan pengalaman yang banyak di sepak bola. Baik itu sepak bola internasional maupun sepak bola klub. Baik itu bersama tim nasional maupun bersama klubnya masing-masing. Mungkin hanya Scott McTominay yang agak sedikit junior, yang paling junior. Sementara pemain senior semacam Nemanja Matic pun juga dibawa. Yang ternyata mengejutkan gua adalah tidak dibawanya seorang Teles ya. Alex Teles tidak dibawa. Jadi ditampilkannya Harry Maguire dan Luke Shaw. Gua waktu pertama kali melihat komposisinya gua kaget tentunya. Wah, kok 3 back. Tapi ternyata Harry Maguire masih tetap ditampilkan, pun juga Luke Shaw. Dimana 2 pemain ini di preview gua singgung kan memang penampilannya terutama di 3-4 pertandingan terakhir cukup mengkhawatirkan. Harry Maguire terlalu banyak blunder ketika melawan Leicester dan utamanya ketika melawan Liverpool. Tapi masih juga dipercaya oleh Ole Gunnar Solskjaer. Di awal pertandingan gue sempat sanksi. Tapi apa yang terjadi di 10 menit awal, Tottenham Hotspur langsung pegang kendali, pegang possession. Gua pikir ini wajar karena Manchester United di 10 menit awal kemungkinan besar pemain itu masih adaptasi dengan komposisi formasi yang baru, dengan pemain-pemain yang mungkin tidak biasanya bermain bersama. Dan Tottenham Hotspur bermain kandang, mereka mengambil momentum selama 10 menit awal, mereka langsung pegang kendali. Hanya saja ini langsung taktik Ole Gunnar Solskjaer atau strategi Ole Gunnar Solskjaer langsung terasa. Memang betul possession dikuasai oleh Tottenham Hotspur, tapi mereka sangat susah masuk ke sepertiga terakhir pertahanan Manchester United. Kenapa? Karena Manchester United punya 5 back dan itu cukup merata dari ujung atau tepi lapangan. Tengah lapangan mereka punya 3 back. Di sisi yang lainnya mereka sudah punya seorang pemain yang untuk mengawal pergerakan pemain Tottenham Hotspur di sayap, plus 2 gelandang bertahan yang cukup mobile, pergerakannya cukup sangat cair sekali ya. Scott McTominay dan juga Fred mengawal lini tengah bertahan dari Manchester United cukup bagus di 10 menit awal. Sekali lagi mengakibatkan Tottenham Hotspur menguasai possession tapi muter-muter saja. Serangan Manchester United pun juga lebih banyak difokuskan di sayap, dan ini menurut gua merupakan konsekuensi
dari diterapkannya strategi 3-4-1-2 atau 3-5-2 katakanlah ya. Banyak bola direct yang diterapkan oleh Manchester United plus juga bola silang. Jadi Manchester United ini sering sekali merubah permainan sayap ya, dari sayap kiri maksud gue langsung dirubah kanan dengan cukup direct, dengan cukup langsung untuk meminimalisir perebutan bola yang ada terjadi di lapangan tengah, di mana tentu saja Manchester United tidak punya banyak orang yang untuk menghadapi gelandang-gelandang dari Tottenham Hotspur yang tentu saja mereka lebih punya lebih menang angka, lebih menang banyaknya pemain di lini tengah. Oleh karena itulah Manchester United lebih memanfaatkan lebar sayap dari pemain-pemainnya. Pelan-pelan Manchester United akhirnya pegang possession juga. Lalu yang terjadi setelahnya, dua tim ini kalau gua nilai bermain cukup hati-hati, baik itu Tottenham Hotspur maupun juga Manchester United. Tempo yang dimainkan pun juga cenderung rata-rata sedang-sedang saja ya. Manchester United seperti yang gue bilang tadi susah untuk build up dari tengah ya. Kenapa? Itu tadi kekurangan orang di tengah. Mereka lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dengan bola-bola direct. Dan ini sayangnya lama-lama mulai terbaca oleh Tottenham Hotspur. Tapi sebaliknya ketika Manchester United ini membangun serangan, walaupun sudah terbaca oleh Tottenham Hotspur, tapi tetap juga Tottenham kewalahan kalau gue ngeliat. Kenapa? Karena Manchester United seperti punya tambahan orang di sisi sayap. Jadi kalau seandainya bertahan, Manchester United punya orang yang menjaga sayap dari Manchester United. Jadi Tottenham Hotspur susah untuk masuk dari sisi itu. Sebaliknya ketika Manchester United menyerang, Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw ini seperti menambah jumlah orang Manchester United di lapangan tengah, di daerah depan, sehingga back dari Tottenham Hotspur seperti agak kesulitan. Kalau mereka hanya menjaga lini tengah dari pertahanan mereka, maka Luke Shaw ataupun Aaron Wan-Bissaka tampak leluasa, dan ini cukup terlihat. Kalaupun seandainya Aaron Wan-Bissaka mulai ditutup, maka dengan cepat Manchester United akan merubah arah penyerangannya dengan bola-bola direct yang diumpankan ke sisi lainnya, ke sisi dari Luke Shaw yang sering sekali terlihat kosong. Jadi sering sekali perubahan serangan sayap ini cukup membahayakan. Hanya saja menurut gua intensitas dan juga penetrasi dari para pemain Manchester United tidak cukup banyak. Plus ini kalau menurut gua juga pengaruh dari diturunkannya tempo, artinya bermain dengan tempo yang sedang-sedang saja. Ada catatan gue juga melihat pergerakan dari Edison Cavani dan Cristiano Ronaldo yang sangat cair dalam mencari bola ya. Mereka ini sering sekali bertukar posisi kanan kiri, turun ke bawah, sangat mobile untuk membantu kurangnya jumlah orang di lini tengah Manchester United. Dan ini tentu saja ada konsekuensi ketika mereka turun, maka lini depannya juga ya menyisakan hanya satu orang striker. Tapi menurut gue so far cukup efektif dalam mengamankan paling tidak bola ketika bergulir di lini tengah. Ada beberapa momentum di babak pertama kalau gue catat ya. Pertama dari Hemmingson ketika lepas dari penjagaan Victor Lindelof dengan pergerakan tanpa bola yang cukup bagus. Sebenarnya ini cara bagaimana Tottenham Hotspur bisa membongkar pertahanan dari Manchester United. Tapi mereka tidak sering katakanlah melakukan serangan-serangan seperti ini ya. Beberapa kali dicoba gagal karena ketidakakuratan, karena banyak juga mereka melakukan kesalahan-kesalahan umpan terutamanya di sepertiga akhir. Tapi kejadian tadi dari Hemmingson itu cukup berbahaya dan hampir saja bola dari jarak dekat yang menjebol gawang seorang David De Gea. Ada juga gol dari Christian Romero hasil dari tendangan pojok. Ada scrimmage di sana tapi offside, karena memang menurut gue posisinya sangat terjelas offside. Ada juga momentum dari Fred yang melakukan tendangan jarak jauh kaki kiri yang cukup bagus, cukup tajam, tapi mampu di save atau diselamatkan oleh seorang Hugo Lloris. Akhirnya di menit ke-38 Cristiano Ronaldo mencetak gol ya, umpan manis dari Bruno Fernandes setelah pemain Manchester United ini berputar-putar mencoba membongkar pertahanan dari Tottenham Hotspur. Diakhiri dari umpan manis seorang Bruno Fernandes, juga pergerakan yang cukup bagus, dan jangan lupa finishing yang sangat kliniker dari seorang Cristiano Ronaldo menendang bola first time dan bersarang di sudut kanan dari penjaga gawang Hugo Lloris. 0-1 bagi
Manchester United. Setelahnya Tottenham Hotspur berusaha lagi untuk lebih bisa masuk ke pertahanan Manchester United melalui percobaan-percobaan skill individu maupun juga tendangan jarak jauh yang sayangnya banyak sekali atau hampir semua tendangan jarak jauh dari Tottenham Hotspur ini tidak akurat. Sebenarnya ini merupakan solusi membongkar pertahanan rapat dari Manchester United. Mereka mencoba aksi individu, sering gagal. Mereka mencoba variasi tendangan jarak jauh, sering gagal karena tidak akurat. Untuk babak pertama ini statistiknya kalau gue lihat ball possession tipis ya, 53%, 47%. Total shots 7/8 Manchester United masih unggul. On target mereka dari 8 shots ada 2 on target, sedangkan Tottenham Hotspur 0 on targetnya. Big chances Tottenham Hotspur punya 2, salah satunya itu ya tadi dari Homingson. Kalau gua ngelihat sih ya hampir berimbang ya. Gua pilih possession loss Tottenham Hotspur lebih banyak daripada Manchester United. Memasuki babak kedua, langsung di awal-awal babak kedua itu ada gol yang cukup cantik sebenarnya dari seorang Cristiano Ronaldo. Cuman sayang sekali kalau nggak salah umpan dari Scott McTominay kalau nggak salah ya. Finishingnya sangat keren sebenarnya, cukup keras, deras, cuman sayang offside sehingga golnya tentu saja tidak dianggap. Spurs 15 menit awal pegang kendali dan again menurut gue ini normal. Kenapa? Mereka tuan rumah, mereka tertinggal dulu, mereka ingin mengambil inisiatif penyerangan, inisiatif possession untuk tentunya mengejar gol ya. Cuman Manchester United ini lebih bermain setback, mereka lebih bermain agak lebih dalam daripada babak pertama, dan inilah yang lagi-lagi membuat Tottenham Hotspur susah untuk menembus pertahanan dari Manchester United yang lagi-lagi bermain disiplin dan juga ketat. Banyak sekali serangan Manchester United ini dimulai dari serangan balik, either stand up-nya serangan balik atau berasal dari serangan Tottenham Hotspur atau build up Tottenham Hotspur yang mampu dipatahkan oleh Manchester United. Contohnya ketika ada bola dari Højbjerg yang mampu direbut oleh Bruno Fernandes, lalu triangle ya, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, assist ke Cavani, melakukan finishing yang menurut gue cukup bagus, cukup classy. 0-2 bagi Manchester United, dan ini betul-betul menempatkan situasi Tottenham Hotspur di posisi yang sangat sulit. Mereka masih belum mampu mencari solusi untuk menembus pertahanan Manchester United. Ternyata Manchester United justru mampu menambah gol, dan ini tentu saja menambah percaya diri pemain-pemain Manchester United juga ya. Banyak possession, sekali lagi susah masuk, pertahanan sangat rapat, koordinasi cukup bagus, dan ini terlihat dari banyaknya pemain Tottenham Hotspur yang terjebak offside. Sekali lagi ini tanda bahwasannya koordinasi yang terjadi antara 3 back Manchester United atau 5 bahkan ya terjalin cukup bagus di pertandingan ini. Sementara Bruno Fernandes, Edinson Cavani dan juga Cristiano Ronaldo tampil cukup tajam di depan. Artinya apa? Ini menambah rasa frustasi lagi dari Tottenham Hotspur. Sudah mereka berusaha untuk menyerang, sering terjebak offside, susah tembus, tendangan jarak jauhnya tidak akurat. Mereka masih harus menghadapi kecepatan-kecepatan, kecerdikan dari Trisula, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo dan juga Edinson Cavani. Di menit ke-70 ada pergantian, Cristiano Ronaldo keluar digantikan oleh Marcus Rashford. Di menit ke-75 ada pergantian lagi, Bruno Fernandes keluar, Matic masuk. Pergantian 2 pemain ini ya, Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes ini seperti menjawab keraguan-raguan para fans. Sering sekali mengatakan kalau Ole Gunnar Solskjaer ini kurang tegas, kurang berani untuk menarik Bruno Fernandes, kurang berani mengistirahatkan seorang Cristiano Ronaldo, dan ini betul-betul dijawab di pertandingan tadi, di mana ya ini juga bagian dari rotasi karena memang beberapa hari lagi kan akan bermain di Liga Champions. Tapi menurut gue apa yang ditunjukkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ini ada peningkatan dari sisi keberanian. Jadi tidak harus 3-0 atau 4-0 dulu baru mengistirahatkan pemain kunci. Tapi ketika dia membaca permainan bahwasannya sudah waktunya untuk diistirahatkan, lawan sedang frustasi, dia masih punya pemain-pemain yang lebih fresh, dia berani untuk melakukan pergantian, dia berani melakukan agak sedikit gue nggak mau bilang perjudian, tapi lebih ke
berganti gaya serangan, dan ini yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Setelahnya Manchester United ini lebih konsentrasi untuk menjaga kedalaman posisi. Ini juga kenapa yang dimasukkan seorang Nemanja Matic. Tentu saja tadinya Bruno yang lebih ke depan, ini agak sedikit lebih ke dalam. Dan seorang Marcus Rashford dengan kecepatannya sih menurut gue tidak masalah ya, sekalipun agak mengurangi orang di depan. Kondisi sudah 2-0 dan Marcus Rashford masih tetap bisa mengancam melalui gerakan-gerakannya dan juga kecepatan-kecepatannya dalam melakukan penetrasi. Akhirnya di menit ke-86 ada gol dari Marcus Rashford ya, umpan dari Matic yang mendapat bola dari Scott McTominay. Akhirnya Marcus Rashford mampu solo run dan juga menceploskan bola di sebelah kiri Hugo Lloris. Gol ini sebenarnya memperlihatkan ke gua, at least ya dengan amatiran, bahwasanya koordinasi pertahanan bagi Tottenham Hotspur cukup buruk malam ini. Karena bisa dilihat ketika proses terjadinya gol, selain mendapatkan bola yang cukup gampang ya dari Scott McTominay, Matic pun juga leluasa bisa memberikan umpan ke Marcus Rashford. Ada dua hal ketika bola itu mengalir ke arah Marcus Rashford. Nomor satu, tidak ada pemain yang menjaga dengan dekat seorang Marcus Rashford yang punya kecepatan. Yang kedua, seperti ada keraguan-raguan di lini belakang Tottenham Hotspur, apakah akan melakukan jebakan offside atau tidak, yang akhirnya memang tidak ada apa-apa dan Marcus Rashford bisa dengan enak langsung berhadapan dengan Hugo Lloris. 0-3 pertandingan kalau menurut gue pada saat itu selesai di menit ke-86. 3 gol sudah sangat susah ya. Dan akhirnya betul pertandingan selesai. Syukur alhamdulillah berhasil memperoleh 3 angka yang sangat penting dengan 3 gol. Dan ini kalau tidak salah clean sheet Manchester United yang pertama musim ini kalau tidak salah ya. Di mana di pertandingan-pertandingan sebelum, bukan yang pertama, karena pernah juga kita clean sheet ya kan ketika Manchester United itu menang 0-1 melawan Wolverhampton. Selebihnya gue lihat cepet-cepet ini ternyata tidak ada, jadi hanya melawan Wolverhampton. Dan ini merupakan cukup pertanda cukup bagus bagaimana ada solusi lain di lini belakang. Paling tidak ada solusi lain juga bagaimana menghadapi lawan dengan tipikal yang berbeda dari lawan-lawan sebelumnya. Ini terlihat dari formasi yang diterapkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Kesimpulan gua, kemenangan pastinya. Sementara aman posisi dari Ole Gunnar Solskjaer, lulus 1 dari 3 ujian. Taktiknya terlihat berhasil dengan itu tadi ya, 3 back, 2 back sayap, 3 gelandang, 2 penyerang. Memang mungkin ada suara-suara sumbang mengatakan mainnya tidak atraktif. Gua heran, kita ini bermain tandang menghadapi Tottenham Hotspur yang punya potensi kejutan, dan ini sudah diperlihatkan mereka ketika mereka mampu mengalahkan Manchester City. Kondisi Manchester United sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk. Ini sudah diakui oleh pemain, ini sudah diakui oleh Ole Gunnar juga. Jadi menurut gue bermain ofensif agresif dalam pertandingan tadi merupakan langkah kebodohan. Begitu juga pikiran-pikiran untuk melakukan seperti itu menurut gue tuh pikiran kebodohan. Karena apa? Bagaimana harus bermain dengan aman itu dulu pertama. Tadi kalau seandainya di pertandingan tadi, kalau seandainya Manchester United kebobolan dulu, akan sangat berat. Berat dari sisi apa? Dari sisi mental. Jangan lupa, gue bilang di pertandingan di preview bahwasanya pertandingan ini 80% soal mental, soal bagaimana pemain mampu melupakan kekalahan kemarin, mampu konsentrasi ke lapangan dengan segala macam hal yang terjadi di luaran sana, sosial media, kritik, pers dan lain-lain. Pun juga dengan seorang Ole Gunnar Solskjaer, bagaimana dia dan timnya bisa fokus ke pertandingan ini, tidak terganggu dengan segala komentar setelah pertandingan menghadapi Liverpool. Dan itu tadi yang gue lihat, bagaimana strategi yang baru, formasi yang baru diterapkan musim ini maksud gue, dengan komposisi yang baru juga ya kan, ini mampu dijalankan dengan cukup baik oleh pemain-pemainnya. Ini juga mampu direncanakan dengan baik, dieksekusi dengan baik juga di atas lapangan. Rencana yang dilakukan oleh Ole Gunnar dan timnya mampu dijalankan dengan bagus oleh pemain-pemainnya di atas lapangan.
Pertanyaannya adalah ya dengan hasil itu tadi ya, 3 gol, 3 poin dan juga clean sheet, dan menurut gue ini salah satu hasil yang cukup baik. Pertanyaannya adalah apakah ini adalah solusi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya? Apakah kita harus selalu bermain dengan 3 back? Ini kalau menurut gue salah satu pertanyaan dan jawaban yang harus dijawab oleh Ole Gunnar Solskjaer. Karena kalau menurut gue dengan amatiran, taktik atau strategi atau formasi apapun itu juga komposisi tim harus disesuaikan dengan kondisi tim dan juga kondisi lawan. Tottenham Hotspur sendiri kalau gue ngeliat tadi ya, seperti yang gue bilang di preview, Tottenham Hotspur ini adalah lawan yang dalam tanda kutip cocok bagi Manchester United. Ketika Manchester United baru saja kena hantam 5 gol tanpa balas di kandang sendiri oleh rival utamanya Liverpool, lawannya juga menurut gue bukan dengan kondisi yang sedang bagus. Tottenham Hotspur kalau gue ngeliat tadi main tanpa rasa percaya diri ya. Banyak sekali keraguan-raguan, kurang kompak, banyak sekali kesalahan sendiri. Sorry. Masih belum dapat form dan juga masih belum konsisten. Banyak sekali mereka melakukan kesalahan dan terutama ini diperparah ketika mereka tidak berhasil menembus pertahanan Manchester United. Ada perasaan, kalau menurut gue ya, ringan amatiran ini cuman ala gue bagaimana melihat ya, frustasi di lapangan dari beberapa pemain yang ada. Taktik perubahan dari Ole Gunnar Solskjaer yang diterapkan oleh Manchester United ini sukses membuat Spurs ini bermain serba salah. Salah satu buktinya apa? Mereka membukukan 0 shots on target, tidak ada sama sekali. Pemain sekelas Harry Kane seperti tenggelam di lapangan. Tadi gue tidak bisa melihat pergerakan Harry Kane yang biasanya ada. Dia ini salah satu striker kelas dunia, salah satu striker terbaik yang ada di dunia ya saat ini. Dengan apapun dramanya yang ada musim ini, tapi di pertandingan tadi gue seperti tidak melihat Harry Kane. Gue hanya melihat sesekali di pertandingan dan gue lebih banyak melihat dia setelah pertandingan, justru ketika dia tertangkap kamera sedang salaman dengan pemain-pemain Manchester United yang lainnya. Ya, ada hal lagi yang positif yang gue ngeliat adalah pemain ini bermain untuk tim, bermain untuk manajernya. Mereka bisa ya itu tadi ya, bermain sesuai dengan skema yang diinginkan oleh Ole Gunnar. Dan ini kita bisa lihat dari hasil tadi ya. Mereka bisa bermain dengan konsentrasi yang bagus, mereka juga full fight sepanjang pertandingan. Dan mungkin ini juga buah dari pilihan squad dari Ole Gunnar Solskjaer Manchester United, di mana bermain dengan lebih banyak pemain senior di atas lapangan, terutamanya di starting 11. Dan menurut gue ini pun juga cukup bagus, sangat pantas pemain-pemain senior itu. Kenapa? Karena seperti gue bilang lagi, gue ulangin, 80% ini soal mental. Dan pemain-pemain senior tadi yang ditampilkan, kalau menurut gue sih dari cara mereka bermain, dari cara mereka bekerja, ya mereka bermain untuk klub ya, bukan bermain untuk CV atau bermain untuk pamor individunya mereka ya. Agak sedikit aneh sih, bola tadi juga cukup enak dialirkan dan ya ini terjadi tanpa hanya seorang Paul Pogba. Bahkan ini terjadi dengan formasi yang cukup baru yang ditampilkan saat ini ya, dengan komposisi yang berbeda pula ketika mereka bermain 3 back beberapa musim yang lalu ya. Statistik babak kedua kalau gua ngelihat ya, Tottenham Hotspur menguasai ball possession lebih telak lagi, 65% berbanding 35%. Tapi mereka tidak bisa bermain efektif, mereka tidak bisa menembus sepertiga pertahanan Manchester United. Shots mereka pun juga cuma 2, bayangin. Mereka bisa menguasai possession tapi mereka tidak mampu melakukan shots. Dan dengan hasil ini sih kalau menurut gua akan mempersulit ya posisi dari Nuno Espirito Santo. Tapi gua nggak tahu ya bagaimana dia akan yaitu tadi melalui pertandingan-pertandingan setelahnya. But anyway, balik lagi ke kondisi Manchester United, seperti gua bilang, ini 1 dari 3 pertandingan penting. Dengan kemenangan ini, Manchester United sekarang berada di peringkat ke-5 dengan nilai 17 bersama dengan West Ham dan juga Arsenal. Arsenal luar biasa, pelan-pelan konsisten, semakin lama semakin naik. Manchester United berada di posisi ke-5, beda 5 poin. Benar ya, 5 poin. Ya, 5 poin dengan Liverpool di peringkat kedua dan juga beda 8 poin
Beda 8 poin dengan Chelsea. Seperti yang gue bilang juga sebelumnya, bahwasanya Manchester United ini kan cukup buruk di sisi pertahanannya ya. Ini 15 gol yang bersarang, ini paling besar di antara 9 kontestan teratas Liga Inggris. Dan again, apakah 3 back ini merupakan solusi? Ya bisa jadi juga, tentunya dengan beberapa konsekuensi yang terjadi, konsekuensi yang akan terlihat juga di lapangan. Contoh, ya build up serangan yang tadinya bisa dari tengah, tapi ini kan agak sedikit kesulitan karena di tengah pastinya akan dalam tanda kutip kekurangan orang, tapi sayap akan semakin hidup dan lain-lain. Masih banyak yang harus di research ya, di research dan juga dilihat untung ruginya kalau menggunakan 3 back. Tapi menurut gue again sih tinggal disesuaikan saja dengan kondisi tim dan juga kondisi lawan ya. Sebelum gue akhirin ya, gue sekali lagi bersyukur dengan kemenangan ini. Ini menandakan Manchester United bounce back. Apakah bisa konsisten terus di 2 pertandingan ke depan ya kita lihat saja. Karena seperti gue bilang lagi, di pertandingan sepak bola, di kompetisi sepak bola, biasanya tim kalau menderita kekalahan beruntun dalam jangka waktu yang cukup lama atau baru saja kena hantam dengan skor cukup besar, itu agak cukup susah untuk bisa membalikkan keadaan. Kemenangan 3-0 dengan skor telak ini kan sebenarnya tidak banyak diprediksi. Banyak yang memprediksi seri, kemenangan tipis bagi Manchester United, bahkan tidak jarang yang memprediksi kemenangan untuk Tottenham Hotspur. Tapi semua itu mampu dibuyarkan oleh apa yang ditampilkan oleh pasukan Ole Gunnar Solskjaer hari ini tadi. Tampil dengan cukup konsentrasi yang bagus, fighting spirit yang juga luar biasa, membungkus 3 poin dengan 3 gol dan kebobolan 0. Sekian dulu, next pertandingan Manchester United ini akan menghadapi Atalanta. Sebentar, gue lihat tanggal berapa. Tanggal 2 itu kalau di Belanda hari Selasa, berarti kalau di Indonesia hari Rabu dini hari ya, di pertandingan Liga Champions menghadapi Atalanta dari Bergamo. Sekian dulu, thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.